Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Alisa dari kelas 2 AKGE dengan NIM 191111029 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian Hammer Test. Dalam pengujian ini, saya mengambil beberapa referensi. Referensi yang saya gunakan dari pengujian ini yaitu yang pertama dari Peraturan Beton Indonesia tahun 1971. Kemudian SNI 03443097 mengenai metode pengujian dengan alat hammer test tipe N atau NR. Kemudian dari ASTMC 80597 mengenai test method rebound number of hardened concrete. Kemudian, saya juga mengambil referensi dari laporan hammer test angkatan 2018. Tujuannya dilakukan pengujian ini yaitu untuk menentukan homogenitas beton pada elemen struktur kolom selasar Laboratorium Uji Bahan Politeknik Negeri Bandung menggunakan alat hammer test. Kemudian, dasar teori dari pengujian ini yaitu pengujian beton keras di lapangan dilakukan untuk memeriksa struktur beton keras. Pemeriksaan beton keras di lapangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada cara tidak merusak atau non-destruction test. Pemeriksaan ini dilakukan karena untuk memeriksa struktur beton yang bermasalah dan untuk mengetahui nilai kuat tekan pada struktur beton tersebut yang tidak memenuhi syarat. Nah, cara tidak merusak ini dibagi menjadi dua pengujian, yaitu ada hammer test dan pundit. Yang kedua yaitu cara tidak merusak atau destruction test. Cara ini dilakukan dengan cara merusak struktur beton tersebut. Jenis pengujian ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada core drill, pembebanan langsung, dan pull-off test. Salah satu cara yang umum dilakukan untuk mengetahui sisa kekuatan tekan beton yang tidak merusak adalah dengan cara alat palu beton. Alat palu beton ini sering dikenal dengan nama hammer test. Secara umum, hammer digunakan untuk memberikan indikasi atau rata-rata saja dari kekuatan tekan beton yang bersangkutan. Kemudian, dalam pengujian hammer test ini ada juga beberapa keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungan dari pengujian ini yaitu pengujian ini sangat mudah dilakukan di lapangan. Kemudian alatnya juga sangat ringan dan dapat dipakai berulang kali. Dan juga pengujian ini dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Kemudian ada beberapa kerugian dari pengujian ini, yaitu pengujian ini hanya memberikan indikasi pada permukaan beton, sehingga cakupannya itu terbatas. Kemudian, cara pemakaian alat juga harus mengikuti aturan yang berlaku, seperti cara pemukulannya, cara perawatannya, dan cara penerapannya. Dan juga, beton yang diuji harus dalam keadaan kering udara. Dan tempat atau titik yang akan diuji harus rata dan tidak terkena butir agregat kasar, tidak berongga, dan tidak pada tulangan. Nah, ada juga sistem kerja dari alat hammer test ini, yaitu suatu massa baja yang diberi muatan energi kinetik melalui sistem tekanan dengan cara menekan sebuah torak secara perlahan-lahan pada permukaan beton. Setelah mencapai batas tertentu, massa baja tersebut dilepas atau dipukulkan pada permukaan beton, sehingga torak sebagai pemukul tertekan pada permukaan beton. Berdasarkan Peraturan Beton Indonesia tahun 1971, konstruksi atau beton yang diuji dengan menggunakan alat hammer test ini dianggap memenuhi syarat apabila hasil perhitungan mencapai angka minimum 80% dari kuat tekan karakteristik. Nah, dalam sistem kerja alat hammer test ini juga terdapat
beberapa pukulan. Nah, akibat pukulan tersebut itu, maka massa baja tersebut akan memantul kembali dan besarnya pantulan dari massa tersebut juga sangat dipengaruhi oleh sudut penekanan terhadap permukaan beton yang diuji. Berikut ada sudut pukulan pada alat hammer test. Nah, sebelum alat hammer test ini digunakan, alat hammer test ini harus dikalibrasi terlebih dahulu. Mengapa? Karena fungsi dari dari pengkalibrasian tersebut itu untuk mencari nilai angka koreksi dari suatu alat agar alat tersebut menjadi standar. Kemudian, ada juga rumus perhitungan yang digunakan dalam pengujian hammer test, yaitu ada rumus untuk mencari standar deviasi, rumus untuk mencari angka kalibrasi, rumus untuk mencari kuat tekan beton rata-rata, dan rumus untuk mencari rebound rata-rata. Setelah itu, ada juga alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian ini. Yang pertama, ada alat kalibrasi. Alat kalibrasi ini berfungsi untuk mencari nilai angka koreksi. Kemudian, ada hammer test. Alat hammer test ini berfungsi sebagai untuk mengkonversi nilai kekerasan terhadap kuat tekan beton. Kemudian, ada kapur. Kapur juga ini berfungsi untuk memberi tanda pada benda yang akan diuji. Dan yang terakhir ada mistar. Nah, mistar ini berfungsi untuk mengukur jarak tiap titik yang akan diuji. Dan juga ada bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan ini yaitu struktur kolom beton. Nah, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam struktur kolom beton ini. Yaitu struktur kolom beton ini yang akan diuji umurnya tidak boleh kurang dari 14 hari, dan apabila ingin menguji umur struktur kolom beton itu harus diuji pada umur lebih dari 28 hari. Nah, kemudian ada langkah kerja pada pengujian ini. Yang pertama yaitu sudah jelas mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian lakukan kalibrasi terlebih dahulu pada alat hammer test dengan cara memukulkan alat hammer test pada anvil. Nah, setelah dipukul, maka catat nilai pukulan atau nilai reboundnya, dan lakukan pengkalibrasian ini sebanyak 10 kali. Kemudian hitung rata-rata angka kalibrasi. Setelah alat dikalibrasi, tentukan atau pilih beberapa titik pada permukaan beton. Nah, dengan membuat kotak seperti pada gambar, dan jarak antar titik pada kotak tersebut itu tidak boleh kurang dari 2,5 cm. Kemudian apabila setelah dilakukannya titik pengujian ini, maka pukulkan ujung alat pada permukaan titik uji dengan posisi tegak lurus bidang uji. Nah, ini itu dilakukan secara perlahan-lahan. Apabila sudah tegak lurus, maka kunci alat dan baca nilai rebound rata-rata, dan lakukan 16 kali pukulan pada satu lokasi bidang. Setelah itu, dari angka-angka skala tersebut diambil nilai rata-rata. Apabila suatu titik atau bidang uji itu dilakukan beberapa kali pukulan, maka nilai pembacaan skala yang diperoleh itu akan sama atau akan mendekati. Tetapi, jika salah satu pukulan menghasilkan nilai atau skala yang berselisih kurang lebih 6 terhadap nilai rata-rata, maka pukulan yang bersangkutan harus diulang pada titik pukulan di dekatnya. Dan dari hasil rata-rata, kemudian dikalikan dengan angka kalibrasi
lalu dikonfirmasi kepada kekuatan tekan sesuai dengan grafik kalibrasi alat dan sudut pukulan. Setelah itu, hitung kuat tekan mutunya. Nah, di sini ada contoh data pengujian yang saya ambil dari data kakak tingkat tahun 2018. Seperti terlampir, pengujian ini terbagi menjadi 3 kelompok, dan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 menggunakan tipe jenis N34 dengan nomor seri 96640. Kemudian untuk kelompok 3 memakai tipe jenis yang sama, hanya nomor serinya yang berbeda, yaitu 94939. Nah, di sini juga terlampir data dari kelompok 1. Setelah itu ada juga perhitungan kuat tekan beton di lapangan. Nah, apabila kita sudah mendapatkan tabel perhitungan kuat tekan beton di lapangan, maka kita akan dapat mencari nilai kuat tekan rata-rata, dapat mencari standar deviasi, juga dapat mencari kuat tekan karakteristik atau FC aksen. Setelah itu, ada juga contoh perhitungan dalam pengujian ini. Nah, contoh perhitungan ini datanya itu saya ambil dari data kelompok 1 yang telah saya lampirkan di slide sebelumnya. Dalam perhitungan ini, kita dapat mencari atau menghitung angka kalibrasi dengan rumus ribuan rata-rata sama dengan sigma R per N. Nah, apabila sudah mendapat ribuan rata-ratanya, maka kita dapat mencari angka kalibrasi dengan rumus 80 per ribuan rata-rata. Kemudian, setelah itu kita juga dapat menghitung R rata-rata, dan setelah menghitung R rata-rata, kita juga dapat menghitung rata-rata terkoreksi alat. Setelah itu, setelah menghitung rata-rata terkoreksi alat, kita juga dapat menghitung rata-rata terkoreksi non-horizontal. Nah, di sini karena sudut pukulan yang dibentuk adalah tadi 0 derajat, maka tidak ada koreksi akibat sudut, sehingga rumus R horizontalnya itu 0 ditambah nilai rata-rata terkoreksi alat. Nah, setelah itu kita juga dapat menentukan kuat maksimum dan minimum beton dari R rata-rata terkoreksi non-horizontal. Nah, berdasarkan tabel SNI yang tadi nomor 03443097 mengenai metode pengujian dengan alat hammer test tipe N atau NR, apabila hasil dari R rata-ratanya itu 45,24, maka akan didapatkan kuat tekan maksimum sebesar 507 kg per cm kuadrat dan kuat tekan minimum sebesar 432 kg per cm kuadrat. Nah, maka kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian ini yaitu dari pengujian hammer test yang sudah dilakukan, didapatkan kuat tekan beton karakteristik kolom di Selasar Laboratorium Uji Bahan Politeknik Negeri Bandung sebesar 205,5 kg cm atau memiliki mutu beton K205. Sekian penjelasan materi mengenai hammer test dari saya. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.